Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Hari ini Baik, Pak. oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Malaikat pengawalku, malaikat pengawalku, jagalah aku anak dan mengasihi Allahku. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum saya melakukan kelanjutan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya coba bertanya kepada teman-teman atau adik-adik semua terkait dengan materi yang kita minggu lalu. Apakah masih ingat? Masih? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian C pada bab 2. Nah, pada bagian C ini kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, di sini kita mempelajari banyak hal terkait dengan peraturan di dalam sebuah sistem hukum nasional itu tersebut. Nah, pertama itu kita masuk pada peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, sifat dan ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Coba teman-teman melihat di depan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan dan jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Jadi teman-teman melihat terkait dengan Undang-Undang Nomor 12. Nah, yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten. Nah, di sini juga dia menjelaskan bahwa dalam sebuah pembentuk peraturan-peraturan dengan berbagai jenis ini. Jadi ini dia mencakup secara menyeluruh ya. Dia mencakup secara menyeluruh. Jadi walaupun dia sebagai DPR atau MPR, dia mencakup di dalam peraturan-peraturan ini. Nah, tidak terlepas dalam sebuah peraturan ini, tetapi juga teman-teman melihat dari awal, nah juga ada peraturan-peraturan seperti ini. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang berikut, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan seterusnya. Nah, ini dia mengatur dalam sebuah lembaganya dia. Jadi contohnya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika dia membuat suatu aturan, nah aturan itu mengatur sistem dalam Majelis Permusyawaratan itu. Kalau pertama tadi dia mengatur sistemnya secara menyeluruh. Jadi ini juga dia ambil alih. Kalau di sini dia tidak mengambil alih pada Undang-Undang Nomor 20 tadi, tahun 2011 tadi. Tahun 2011 tadi, dia tidak mengambil alih, tetapi ini dia lebih kepada dalam sebuah lembaga yang dia. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya dalam desa itu dikatakan sebagai seorang presiden. Nah, presiden itu membuat aturan untuk menyeluruh dalam sebuah desa, lingkup desa. Tetapi dia ini contoh kecilnya seperti dusun. Nah, dusun itu dalam setiap desa mempunyai berbagai dusun. Ketika dusun membuat suatu undang-undang atau peraturan itu untuk mengatur satu dusun saja, bukan 3 dusun. Bisa? Nah, itu yang pertama. Yang berikut,
peraturan perundang-undang ini diakui keberadaan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Teman-teman melihat pada bagian terakhir, jika undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui bahwa ketika mereka membuat satu undang-undang dan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Dan jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, maka pengujinya adalah Mahkamah Agung atau MA. Sampai di sini ada yang bisa bertanya? Ada, saya bisa lanjut ya. Nah, tadi yang pertama kita sudah mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, yang kedua kita mempelajari terkait dengan sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama kita mempelajari terkait dengan sifat dan ciri-ciri. Yang pertama merupakan peraturan yang tertulis. Merupakan peraturan yang tertulis ya. Undang-undang itu merupakan dokumen yang tertulis, formal. Yang kedua, dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi ketika aturan itu dibentuk, ditetapkan dan juga dikeluarkan. Nah, setiap peraturan itu dikeluarkan bukan sembarangan orang ya yang dibuat atau dikeluarkan, tetapi pejabat tertentu dalam pusat ataupun daerah. Yang berikut mengikat secara umum dan menyeluruh. Jadi peraturan itu, teman-teman harus mengetahui bahwa peraturan itu sifatnya menyeluruh. Dia tidak hanya satu golongan saja, tetapi dia berpihak pada semua golongan. Nah, tadi kita mempelajari terkait dengan sifat dan ciri-ciri. Nah, berikut kita masuk pada arti penting perundang-undangan. Arti penting. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Jadi hukum itu pasti ya. Dia tidak bermain-main, tetapi hukum itu pasti karena hukum itulah yang menertibkan kehidupan masyarakat. Yang bagian B menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Menciptakan rasa keadilan. Jadi dia tidak melihat satu golongan saja, tetapi semua golongan, dan di situ dia menciptakan rasa keadilan dari setiap orang. C. Memberikan perlindungan bagi setiap hak warga negara. Di setiap warga negara itu dilindungi oleh adanya perundang-undangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan di sini saya sudah menjelaskan seringkali bahwa hukum itu menciptanya adanya ketertiban dalam sebuah negara. Jadi aturan ini bukan hanya dalam sebuah lingkup masyarakat saja, tetapi sekolah juga dituntut untuk menjalankan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman melihat bahwa suatu konstitusi memiliki dua sifat, yakni dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk konstitusi yang dapat diubah. Nah, ini terlihat pada pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen. Amandemen itu sebelum adanya perubahannya, yang menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
dapat diubah dengan syaratnya. Dan di sini tidak serta-merta mereka merubah ya, tetapi ada syarat-syarat tertentu sehingga ada perubahan itu terjadi. Yang pertama, sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR. Jadi sebelum sampai pada 2/3 atau setengah dari itu, maka mereka tidak akan melakukan yang namanya perubahan. Yang kedua, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Yang berikut, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terjadi pada tahun 1999 hingga 2002 ketika Indonesia memasuki masa reformasi. Adanya masa perubahan. Di sini juga ada tuntutan rakyat agar terjadinya perubahan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Diikuti MPR dengan membentuk panitia ad hoc. Panitia ad hoc ini panitia tetap ya. Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, panitia ad hoc menyusun kesepakatan dasar terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Tadi teman-teman sudah melihat bahwa ada kesepakatan dari panitia ad hoc. Nah, di sini ada kesepakatan dasar yang terdiri dari yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang bagian yang pertama. Jadi mereka tidak serta-merta yang mengubah suatu peraturan atau undang-undang itu sendiri. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan perubahan dengan adendum. Adendum ini tidak semua. Adendum. Tidak semua mereka melakukan perubahan. Tetapi ketika mereka melihat, oh ini tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, maka disitulah mereka melakukan suatu perubahan. Sampai di sini ada yang bisa bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, jadi teman-teman harus memahami bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan suatu dasar atau cita negara dalam berdirinya sebuah NKRI. Dari dalam sebuah undang-undang dasar itu bisa melakukan perubahan, tetapi bentuk negara ini tidak dapat diubah oleh siapapun, karena dianggap itu sebagai suatu hal yang sudah kokoh atau sudah menjadi dasar dari sebuah perjuangan. Karena cara kita mempertahankan dan melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Sebagai seorang siswa sekaligus warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, di sini yang pertama itu lingkungan sekolah. Yang kedua itu lingkungan tempat tinggal kita. Yang ketiga lingkungan masyarakat secara umum. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa mengerjakan. Baik, terima kasih. Di sini kita sudah akhir dari pembelajaran. Di sini ada tugas yang harus kalian kerja. Nah, tujuan dari tugas ini supaya kalian bisa memahami materi. Bisa ya? Bisa. Ya, mudah-mudahan. Oleh karena itu, pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa kami. Dalam Bapa